Selamat pagi dan shalom. Berjumpa kembali melalui renungan harian Toraya Sarota Jemaat Shilo Campagaya di pagi hari ini. Kita akan memulai semua kegiatan kita hari ini dan kita akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Memulai semuanya itu, kita akan berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru dan napas kehidupan yang masih bisa kami hirup di pagi hari yang indah ini. Kini saatnya Tuhan kami akan memulai semua aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi penuh berkat bagi kami semua. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa arti dan makna firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan. Sambut dan kuduskanlah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita dengarkan saya membacakan. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, dan lebih berbahagia apabila kita mau mempraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu pengasih dan
pengampun. Pengasih dan pengampun dalam bahasa Satu Raja dikatakan liu kaboro sia sundun ma'apagarri. Liu kaboro sia sundun ma'apagarri. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Daud tetaplah manusia biasa. Tiap manusia berpotensi untuk berlaku terjatuh. Jatuh dalam arti melangkah menjauh dari hadapan Tuhan. Itulah dosa. Misalnya, saat kita memilih jalan lain yang bertentangan dengan kemauan Tuhan, semuanya itu bermuara pada ketidakjelasan, bahkan kerusakan hidup. Mazmur ini bernada penyesalan Daud dan minta pertolongan Tuhan agar ia dituntun kepada jalan kebenaran. Semua perasaan tersebut berdasar pada kesadaran akan bahaya yang menanti saat ia jauh dari Tuhan. Ayat 2 mendasarkan bahwa tiap orang yang sesat jalannya berpotensi mendapat malu dan menjadi bahan olokan para musuh. Jika demikian, bukankah Tuhan yang Daud dan kita dan percayai adalah pengasih dan pengampun? Di balik semua perasaan Daud, pesan pokok yang mau disampaikan dalam bacaan ini adalah Tuhan itu penuh kasih, setia, dan pengampun. Artinya, tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang mau sadar dan berbalik kepadanya. Semua hal itu dapat berlaku karena Ia pengasih dan pengampun. Sifat pengasih dan pengampunannya bukan sesuatu yang baru, tetapi berlaku sejak purbakala. Ayat 6 bacaan kita. Tidak berhenti di situ saja. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dan rendah hati, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Ayat 9 bacaan kita. Tujuan dari tuntunan itu adalah agar kita tidak tersesat dan terjatuh dalam langkah hidup kita. Singkatnya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan baik dalam semua keterpurukan yang dialami oleh umatnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapapun Daud dan umat Israel seringkali salah langkah, tetapi Tuhan tetaplah pengasih dan pengampun. Demikian juga kita zaman sekarang ini. Tuhan tetaplah Bapa yang pengasih dan pengampun. Rasa bersalah kita tetaplah diperhatikannya saat kita berbalik kepadanya. Karena itu, tetaplah rendah hati dan mencari Tuhan agar kita dituntun ke jalan yang baik. Tuhan yang kemuliaannya sejak purbakala dan sampai selama-lamanya adalah pengasih dan pengampun. Demikian renungan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh kami alami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami sudah dengarkan. Kiranya firman-Mu yang kami sudah baca dan dengarkan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami dan kami boleh maknai dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga itu boleh menjadi suluh pedoman dalam menuntun kami menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami berdoa
untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam berbagai kegiatan untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya hari ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang bekerja di mana Tuhan tempatkan, berkati dalam setiap pekerjaan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, bahkan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dari pekerjaan itu mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Bahkan semuanya boleh disyukuri bahwa berkat pekerjaan itu adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, menanti pemulihan dari Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong, Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan dari para medis, para dokter, bahkan juga dukungan dari keluarga masing-masing, sehingga semuanya itu boleh memberi berkat kesembuhan. Dan berkat kesembuhan itu adalah asalnya daripada-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang sekarang ini sedang menuntut ilmu lewat bangku pendidikan, bangku kuliah. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga boleh menjalani pendidikannya di sekolah masing-masing. Bahkan suatu waktu boleh mencapai cita-cita yang diinginkannya. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sekarang ini mencari pekerjaan. Bukakan jalan ya Tuhan, sehingga melalui pendidikan yang ia sudah dapatkan, ia boleh nyatakan melalui pekerjaan yang Tuhan sudah perkenankan kepadanya. Biarlah semua anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu yang ia sudah dapatkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari kemarin kami boleh melalui suatu peristiwa yang besar dalam sejarah bangsa kami, melalui pemilihan umum. Itu semua boleh terjadi karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah melalui pemilihan umum ini boleh terpilih para pemimpin kami, baik itu presiden, baik itu DPD, DPR, pusat hingga daerah ya Tuhan. Berkatilah sehingga boleh melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang menjalankan tugas hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Tuhan juga berkati sehingga semakin banyak jiwa yang mau datang kepadamu ya Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan terima kami yang berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.